Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Faslun wa dima'u fil ihrami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa dima'u lan utawi pira-pira dam fil ihrami ing dalem ihram. Iku khamsatu asya'a limo pira-pira suwiji-wiji. Ahaduha utawi salah suwijine khamsah iku adamu dam al-wajibu kang wajib bitarki nusukin krono kelawan sebab ninggal nusuk wa huwa utawi ahaduha bisa kepada ahaduha atau adamul wajib bitarki nusuk situ kabehnya iku alat tartibi tetep ingatase tartib satun rupane wedus fa in lam yajidha mongko lamun ora nemu sapa wong sapa man atau haji ha ing satun fasiyamu asyarati ayyamin mongko poso 10 pira-pira dina salah satin rupane telu fil haji ing dalam haji Arafata ing dalam tanah Arafah. Fayasumu mongko poso sapa man sapa wong sadil hijjati ing dalem dina kang kaping 6 bulan Dzulhijjah. Wasabihahu lan dina kang kaping 7 Dzulhijjah. Wasaminahu lan dina kang kaping 8 Dzulhijjah. Jadi kadinya ya. Jadi kada syarat tentunya jadi karena Arafah fil haji ing dalam haji jadi salah satin fil haji wasab'atin lan pitu idza raja'at sab'atin pitung dino idza raja'at tetalane balik sapa haji to wong ila ahlihi maring keluargane haji to wong man haji wasani lan utawi kang kaping pindho iku adamu dam al wajibu kang wajib bil halqi kelawan sebab cukur wa tarafuhi lan enak-enakan wa huwa lan utawi asani iku alat takhiri tetap ingatase pamilih tingkah pamilih satun rupane wedus au saumu salasati ayamin utawa poso telung pira-pira dina telu piro-piro dino awit tasadduqu utawa sedekah bisalah sati asuin kelawan telu piro-piro sok ala sittati masakina ingatase 6 piro-piro wong miskin wasali sulan utawi kang kaping telu iku ada mudam al wajibu kang wajib bi ihsorin kelawan sebab ihsor teh den cegah saking nyempurnake haji dan cegah saking nyampurnake haji atau umroh faya tahallalu mongko tahallul sapa wong wayuhdi lan aweh rubo sapa wong syatan ing wedhus warabiu lan utawi kang kaping 4 iku adamu nunggu wifi ya nunggu wifi ya ente eta dah ente make data kan video no. Oh iya ya pemberitahuan. Yes atas. Notif. Kayak kan dari paruman kan. Warabiu lan utawi kang kaping 4 iku adamu dam al wajibu kang wajib ikut lisoidi kelawan mateni beburon
Wa huwa utawi ar-rabi'u iku ala takhiri tetep ing atase takhir tingkah pemilih. In kana lamun ono apa asaidu hewan beburon iku mimma tetep saking barang lahu kang iku tetep kedue ma mislun utawi pepadan akhraja mongko ngetokake sapa man al misla ing sepadan minan na'mi saking raja kaya au qawamahu utawa ngrego-rego sapa man ing misil wastara lan tuku sapa man biki matihi kelawan aji kertone misil to'aman ing panganan wa tasaddaqa lan sedekah sapa man bihi kelawan to'am au soma utawa poso sapa man an kulli muddin saking saben-saben mud yauman ing sakdina wa in kana lan lamun ana apa asaid hewan beburon iku mimma tetep setengah saking barang la misla kang ora ana pepadan iku maujud lahu kedue soid akhraja mongko ngetokake sapa man biki matihi kelawan aji kertone soid to'aman ing panganan biki matihi ina kepada misil kelawan aji kertone misil to'aman ing panganan au soma utawa poso sapa man an kulli mudin saking saben-saben mud yauman ing sadina wal khamisulan utawi kang kaping 5 iku addamul wajibu iku dam al wajibu kang wajib bil wati kelawan sebab wati wa huwa utawi al khamis iku ala tartibi tetep ing atase tartib badanatun rupane unta badanah fa in lam yajid mongko lamun ora nemu sapa man ing unta fa baqaratun mongko sapi fa in lam yajid mongko lamun ora nemu sapa man ing baqarah fasabun mongko pitu minal gonami saking wedhus fa in lam yajidha mongko lamun ora nemu sapa man ing sabun minal gonam qawama mongko ngrego-rego sapa man al badanata ing unta badanah washtara lan tuku sapa man bibi matiha kelawan regone badanah to'aman ing panganan wa tasaddaqa lan sedekah sapa man bihi kelawan to'am fa in lam yajid mongko lamun ora nemu sapa man ing to'am soma mongko poso sapa man an kulli muddin saking saben-saben mud yauman sadina wala yuzihu lan ora nyukupi ing man opo al hadyu rerubo walal it'amu lan ora nyukupi aweh panganan illa bil harami kejaba ing dalem tanah haram wa yujzi'uhu lan nyukupi ing man opo an yasuma yen to poso sapa man haitsu syaa ing dalem kapan karep sapa man ing dalem kapan kapan karep sapa man wala yajuzu lan ora wenang apa qatlu saydil harami mateni hewan beburon haram wala qatlu sajarihi lan ora wenang ngetok to nugel uwite tanah haram wal muhillu lan utawi wong kang halal wal muhrimu lan utawi wong kang ihram wal muhillu lan utawi wong kang halal wal muhrimu lan wong kang ihram fi dzalika ing dalem mengkono hukum iku sawahun padha. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu nyaeta hiji fasal wa dima'u ari pirang-pirang dam fil ihrami dina ihram. Khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara. Ahaduha ari anu kahiji tina khamsah adamu eta dam al wajibu anu wajib bitarki nusukin kalawan ninggalkeun nusuk. Wa huwa sareng ari ahaduha ala tartibi eta tetep
kana tartib. Syatun nyatana domba. Fa in lam yajidha mangka lamun teu manggih si jalma kana syatun fasiyamu asyarati ayamin maka puasa 10 pirang-pirang poe. Salah satin nyatana 3 poe fil haji dina waktu haji. Wasab'atin sareng 7 poe idza roja'a di mana-mana balik ieu jalma ila ahlihi ka keluargana jalma. Wasani sareng ari anu kadua adamu eta dam al wajibu anu wajib bil halqi kalawan sabab cukur wat tarafuhi sareng tarafuh teh ngeunahan gitu enak-enakan. Wa huwa sareng ari ieu sani ala tahyiri eta tetep kana tahyir atau kana dam bisa deui. Satun nyatana domba au saumu salasati ayamin atawa puasa 3 pirang-pirang poe awit tasadduqu atawa sedekah bisalah sati asuhin kalawan 3 pirang-pirang sok ala sittati masakina ka pirang-pirang ka genep pirang-pirang jalma miskin. Wasalisu sareng ari anu katilu adamu eta dam al wajibu anu wajib bi ihsorin kalawan sebab ihsor. Ihsor teh kacegah tina nyampurnakeun haji. Fayatahallalu mangka tahallul ieu muhsor atawa ieu jalma wa yuhdi sareng nyembelih ieu jalma satan kana domba. Warabiu sareng ari anu kaopat adamu eta dam al wajibu anu wajib bi qatli soidi kalawan maihan sato buruan sato poroan naon sunatnya moro kan ya satoran disebut naon sato poroan hah hewan liar bahasa Sundana hewan buruan hah sato buronan sato buronan hewan poroan wa huwa sareng ari ieu dam tawa arabi alat takhiri eta tetep kana tingkah pamilih. In kana lamun aya naon as-saidu hewan buruan sato buruan mimma eta tetep tina sato lahu anu eta tetep pikeun ma mislun ari pepadan dan sarupaan. Akhraja maka ngaluarkeun ieu jalma al misla kana sato anu sepadan minan na'mi bayana tina naon gegermetan naon bahasa Sunda teh hewan ternak teh disebutna jinak kan mun hewan ternak disebutna naon gegermetan Jawa kan rojokoyo kodenya ona naam bahasa Sunda kan au qawamahu atawa ngahargakeun si jalma kana misil wastaro sareng meuli ieu jalma bikimatihi kalawan hargana misil to'aman kana kadahara wa tasaddaqo sareng sedekah ieu jalma bihi kalawan to'am au soma atawa puasa ieu jalma an kulli muddin tina saban-saban mud yauman kana sapoe wa in kana sareng lamun aya naon as-saidu hewan buruan mimma eta tetep tina satok tina hewan lami sela anu teu aya sepadan eta mawjud lahu pikeun soil akhraja mangka ngaluarkeun ieu man biki matihi kalawan hargana soil to'aman kana kadahara au soma atawa puasa ieu jalma an kulli muddin tina saben-saben sakmud yauman kana sapoe. Wal khamisu sareng ari anu kalima adamu eta dam al wajibu anu wajib bil wati kalawan sebab wati wa huwa sareng ari ieu khamis atawa dam wajib bil wati ala tartibi eta tetep kana tartib badanatun nyatana onta badanah fa in lam yajid mangka lamun teu manggih ieu jalma kana badana fa baqaratun mangka sapi fa in lam yajid mangka lamun teu manggih ieu jalma kana baqarah fasabun maka 7 minal gonami tina domba fa in lam yajidha mangka lamun teu manggih ieu jalma kana sabun minal gonam qawama mangka ngahargakeun ieu jalma al badanata kana onta badana wastaro sareng meuli ieu jalma biki matiha kalawan hargana badana to'aman kana kadaharan wa tasaddaqo sareng sedekah ieu jalma bihi kalawan to'am fa in lam yajid mangka lamun teu manggih ieu jalma
Soma mangka puasa ieu jalma an kulli muddin tina saban-saban mud yauman kana sapoe. Wala yujzihu sareng teu nyukupi ieu jalma wala yujzihu sareng teu nyukupi kasih man naon al hadyu mencit pepencitan teh. Walal it'amu sareng teu nyukupi mereka daharan illa bil harami angin di tanah haram. Wa yujzihu sareng nyukupi kasih jalma kasih man naon adiyasuma yen tak puasa ieu jalma haitsu syaa di mana-mana karep ieu jalma. Wala yajuzu sareng teu meunang naon qatlu saydil harami maehan sato tanah haram. Wala qatlu sajarihi sareng teu meunang neuteup tangkal tanah haram. Wal muhillu sareng ari jalma anu halal muhil wal muhrimu sareng jalma anu ihram fi dzalika dina itu hukum sawaun eta sarua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah pasal terakhir di Kitabul Hajj, yaitu menjelaskan tentang dam atau denda. Dam. Jadi dimaun itu jamak dari damun. Dam itu maknanya apa? Darah. Nah, saya menjelaskan tentang dam-dam. Kenapa di situ disebut menjadi dam? Karena kan itu dam itu diucapkan untuk ya, hewan yang disembelih. Nah, termasuk nanti di sana ada makanan kan, sebagai penggantinya atau puasa. Wad dima'u fil ihrami khamsatu asya. Dam di dalam ihram itu ada 5 macam. Dam dalam ihram ada 5 macam. Ahaduha yang pertama adalah ad-damul wajibu, dam yang wajib bitarki nusukin karena meninggalkan nusuk. Nah, di situ disarah dijelaskan. Faslun fi anwa'id dima'i al-wajibati bitarki wajibin. Jadi dam-dam ini bisa menjadi apa? Menjadi wajib bagi seorang muhrim ketika dia tarki wajibin, meninggalkan yang wajib, ya, wajib-wajib haji, au fi'li haramin, atau melakukan yang haram. Jadi wajib haji atau umroh dan melakukan yang haram bagi orang yang sedang berihram. Situ wadimau fil ihrami khamsatu asya'a ahaduha ad-damul wajibu bitarkin nusukin. Itu yang pertama dam yang wajib karena meninggalkan nusuk. Nusuk itu adalah aitarki makmurin bihi, yakni meninggalkan makmurin bihi yang diperintahkan. Jadi meninggalkan yang wajib dari haji. Karena kan kemarin kalau yang ditinggalkannya apa? Ditinggalkannya rukun, berarti kan dia harus mengulangi lagi, kecuali karena ada sebab ihsor. Katarkil ihrami seperti meninggalkan ihram minal miqati dari miqat. Ihram hukumnya apa? Ihram itu rukun atau wajib? Rukun. Kalau ihram di miqat hukumnya wajib. Bisa kan bedanya? Jadi ihram nama hukumnya rukun. Tapi kalau termasuk rukun, tapi ihram di miqat hukumnya wajib. Jadi misalkan kita udah masuk tanah haram, udah masuk Mekah, tapi belum ihram. Ihram berarti yang dia laksanakan hanya apa? Hanya rukun, tapi meninggalkan wajib. Karena yang wajibnya apa? Ihramnya di miqat. Ingat ada miqat zamani, miqat makani. Nah, kalau miqat makani kita biasanya di Indonesia itu berarti di Yalamlam kan? Yang arahnya dari Indonesia itu di Yalamlam. Nah, kalau udah lewat Yalamlam kita belum ihram, berarti melanggar kewajiban. Ada satu kewajiban yang ditinggalkan. Maka ini konsekuensinya. Ad-damul wajibu bitarki nusukin. Itu salah satu contohnya. Wa huwa ay hadad damu ala tartibi, dan dam ini hukumnya tartib. Jadi nanti kita akan menemukan hukum itu konsekuensinya ada yang tartib, ada yang takhir. Ada tartib dan takhir. Tartib berarti dia harus berurutan. Kalau takhir dia boleh memilih. Jadi kalau tartib itu maka konsekuensinya dia harus A
Kalau tidak bisa A maka B, tidak bisa B maka C. Itu disebut apa? Tartib. Kalau takhir dia boleh memilih mau A, B atau C. Walaupun dia A mampu terus memilih C itu boleh. Itu hukum apa? Takhir. Yang perbedaannya. Nah, untuk yang pertama ini wa huwa ala tartibi, yaitu hukumnya tartib. Walaupun nanti ada takdir juga, ada tartib takdir, tartib takdil ya. Nanti di sini dijelaskan. Fayajibu awalan, maka wajib yang pertama bitarkil ma'muri, karena sebab meninggalkan yang diperintahkan, meninggalkan yang wajib, syatun yaitu menyembelih apa? Domba. Tujzi'u fil udhiyati, yang cukup, artinya yang bisa digunakan untuk kurban. Jadi gak asal domba, tapi domba yang bisa digunakan untuk udhiyah, untuk menyembelih. Kemudian fa'in lam yajidha. Nah, ini kan di sini biasanya kalau tartib itu di situ ada kata in lam yajidha. Kalau tidak menemukannya, maka aslan sama sekali awajadaha biziyadatin ala samani misliha, atau menemukannya biziyadatin dengan lebih atau dengan tambahan ala samani misliha, di atas harga standarnya. Misalkan gak nemu kambing, atau nemu tetapi harganya di atas standar, misalkan dimainkan oleh orang-orang pasar gitu ya. Jadi harganya di atas standar. Fasiyamu, maka puasa asyarati ayamin 10 hari. Fasiyamu asyarati ayamin salasatin fil haji, 3 hari pada saat haji ya, 3 harinya pada saat haji. Dan dikatakan tusanu qabla yaumi arafata, sunahnya itu yang 3 hari ini sebelum hari Arafah. Fayasumu sadisadil hijjati wa sabi'ahu wa saminahu, maka puasanya pada tanggal 6, 7 dan 8 Dzul Hijjah. Kenapa 6, 7, 8? Karena bagi orang yang sedang haji tanggal 9 tidak disunahkan untuk tidak berpuasa. Kalau kita di sini yang nggak haji 9 itu hari Arafah sunnah berpuasa. Kalau orang yang sedang haji itu disunahkan tidak berpuasa. Baliknya, makanya yang 3 hari ini pokoknya yang penting selama masih haji. Yang 3 harinya dari yang 10 itu. Baru nanti baik itu mau sebelum tanggal 10 ataupun setelah tanggal 10. Yang penting tadi sunnahnya itu 3 hari sebelumnya, 3 hari sebelum Arafah, 6, 7, 8. Itu yang pertama. Yang 3 hari. Wasiyamu sab'atin, dan puasa 7 hari. 7 harinya kan tadi 10 hari. 3 harinya ketika haji, dan 7 harinya wasiyamu sab'atin, dan puasa 7 hari idza raja'a ila ahli, ketika dia kembali ke keluarganya, wa watonihi, dan tanah airnya. Nanti kalau udah pulang ke Indonesia baru sisa 7-nya. Wala yajuzu, dan tidak boleh siyamuha fi asna'i thoriqi, tidak boleh puasanya di tengah perjalanan. Misalnya sambil perjalanan sambil puasa tidak boleh, tidak sah. Fa'in aradal iqamata bi Makkah, maka apabila dia mau bermukim di Mekah, somaha biha, dia boleh puasa di Mekah. Beda ya. Kalau misalkan setelah haji saya mau bermukim di Mekah, maka boleh itu hari yang 7-nya itu boleh di Mekah. Kalau memang mau bermukim di Mekah. Kama fil Muharrari, sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar ini kitabnya karya Imam Rafi'i yang menjadi acuan yang diikhtisar oleh Imam Nawawi menjadi kitab Minhajul Thalibin. Al-Muharrar karya Imam Rafi'i. Walau lam yasum, dan apabila tidak puasa as-salasata yang 3 hari fil haji pada waktu haji, waroja'a, dan dia sudah keburu pulang, lazimahu shaumul asyarati, tetap wajib puasa 10 hari. Jadi kan tadi ketentuannya 10 hari ini, 3 hari ketika haji,
7 harinya lagi ketika sudah pulang. Terus gimana? Nggak sempat puasa waktu masih haji, keburu pulang. Apakah hanya 7 saja atau tetap 10? Maka ketentuannya tetap harus 10. Dan harus membedakan wafarroqo, dan harus memisahkan baina salasati wasabati, di antara yang 3 hari dengan yang 7 hari, bi arba'ati ayyamin, dengan 4 hari. Jadi tidak boleh 10 hari berturut-turut. Jadi setelah 3 hari dulu, ya 3 hari yang harusnya di waktu haji di kota Mekah, diselangi dulu dengan 4 hari. Kenapa 4 hari? Karena itu jarak normalnya orang melakukan perjalanan untuk haji lah, 4 hari. Makanya harus diselangi 4 hari. Baru setelah 4 hari ke puasa, dilanjut dengan puasa yang 7 harinya. Gitu. Kalaupun ada orang puasa langsung 10 hari berturut-turut, berarti yang 4 harinya itu dianggap tidak sah. Tidak sah sebagai puasa ini, pembayar dendanya. Berarti yang sahnya cuma berapa? Cuma 3. Tetap nanti harus ditambah 4 hari lagi. Karena tadi ketentuannya kalau misalkan sudah pulang itu harus diberi jarak. Dan puasa yang 3 harinya di situ menjadi qadha. Karena adaannya itu harus ketika masih haji kan. Jadi tidak adaan puasanya, tapi qadhaan sebagai qadha. Gitu. Walaupun tidak wajib kan niat adaan qadhaan, tapi jatuhnya menjadi puasa qadha yang 3 hari. Tuh bisa dipahami ya. Wa farraqa baina sabati wa muddati imkani sari ilal watani, dan waktu melakukan perjalanan berarti 4 hari, dan waktu mungkinnya perjalanan ke tanah airnya. Berarti kalau perjalanan dari sana ke sini berapa hari? Misalkan 1 hari 1 malam, berarti ditambah 4 hari ditambah sehari 1 malam, jadi 5. Wa ma dzakaruhul musannifu, dan apa yang dikatakan oleh musannif min kauni damil madhkuri damat tartibin, dari adanya dam yang disebut ini adalah dam tartib, muafiqun itu sesuai li raudhati, sesuai dengan kitab raudhah. Itu raudhah itu raudhatut thalibin. Wa asliha, dan kitab asal raudhatut thalibin. Jadi kitab raudhah ini berarti kitab apa? Kitabnya siapa? Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu selain punya Minhajut Thalibin ya, dari fikih yang menjadi acuan, punya juga Raudhatut Thalibin. Cuma bedanya kalau Minhajut Thalibin itu adalah intisari atau dia mengikhtisar dari kitab Al-Muharrarnya Imam Rafi'i. Sedangkan kitab Raudhatut Thalibin itu mengikhtisar dari kitab Fathul Aziz Imam Rafi'i, sama dari Imam Rafi'i juga. Dalam raudhah itu semua sama, yang di raudhah dengan aslinya. Itu aslinya kitab apa? Fathul Aziz. Nah, tulisan di situ asliha dalam kurung dari kitab Fathul Aziz Imam Rafi'i. Wa Syarhil Muhaddabi, dan kitab Syarah Al-Muhaddab. Walakin alladzi fil minhaj, tetapi yang ada di dalam minhaj itu berarti Minhajut Thalibin, tabaan mengikuti lil muharrari, mengikuti kitab Al-Muharrar, annahu damu tartibin wa ta'dilin, yaitu damnya adalah tartib dan ta'dil. Nah, jadi kalau tadi tartib lawannya adalah takhyir. Kemudian ada ta'dil. Ta'dil itu lawannya takdir. Ya. Takdir. Ini kan ada ada tartib. Ini lawannya apa? Tahyid. Kemudian ada tartib, tahyid. Kemudian ada takdir, lawannya takdir. Dan terkadang tartib itu, terkadang tartib takdir, terkadang tartib takdir, terkadang takhir takdir, terkadang takhir takdir. Jadi seperti itu. Lainnya seperti itu. Makanya di sini disebutkan annahu
di dalam minhaj mengikuti al-muharrar itu bahwa dam ini adalah dam tartib wa ta'dil. Jadi tartib itu apa? Berurutan. Ketika tadi yang pertama ketika tidak bisa menyembelih domba, baru dia boleh melaksanakan yang kedua, yaitu apa? Puasa 7 hari, 10 hari, 3 hari ketika haji, 7 hari ketika sudah pulang. Kemudian itu kan tartib seperti itu. Kemudian takdil, apa yang dimaksud takdil? Nah, kan ada takdil, ada takdir. Kalau takdil artinya di situ sama dengan takwim. Takwim itu menghargakan, menilai hewan tersebut. Jadi tadi misalkan yang wajibnya apa? Menyembelih seekor domba. Nah, kalau takdil berarti dinilai, artinya dihargai. Kira-kira harga satu domba itu berapa? Nah, di situ lanjutannya, fayajibu awalan satun, maka yang pertama wajibnya itu domba. Fa'in ajaza anha, kalau tidak mampu istaro biqimati atau aman, dia membeli dengan harga domba tersebut aman, makanan. Wa tasaddaqa bihi, dan mensedekahkan dengan makanan tersebut. Fa'in ajaza, kalau tidak mampu baru soma'an kulli buddin yauman, baru puasa setiap bulannya 1 hari. Nah, itu berarti yang dimaksud tartib, karena tadi harus tartib, ya harus berurutan. Takdil karena di situ ada harus menghargakan hewannya tadi. Jadi takdil itu. Jadi bitakwim wal udul ila ghairihi bihasabil hikmah, yaitu dengan menghargai kemudian berpindah kepada yang lainnya dengan sesuai dengan harganya. Nah, kalau takdir itu anasyaqa qadarul badal ma'dula ilaihi tartiban atau takdir bi qadri la yazidu wala yanqusu. Nah, kalau tadi takdir itu berarti sebagai pengganti yang setara, tidak lebih tidak kurang. Nah, itu contohnya seperti yang pertama tadi, yaitu dengan puasa 10 hari. Ketika tidak mampu langsung puasa 10 hari. Tidak usah menghitung, menghargai domba ini berapa harganya, kemudian dijadikan makanan, diberikan makanan. Kalau nggak bisa baru puasa kan, sesuai dengan moodnya. Itu disebut tartib apa? Tartib takdir. Kalau takdir itu langsung saja, langsung diganti. Jadi kalau tidak mampu domba langsung puasa 10 hari. Jadi itu ya. Tartib, takdir, takdir. Wasani yang kedua, orang beri tulis sebenarnya. Kayak tergambar dari yang ini. Dimampu wajib. Kemudian yang pertama ahadu adamul wajib ditarki nusuki. Ada berapa macam tadi? Tadi mau ini ada 5. Yang pertama sebabnya ditarki nusukin. Nusuk itu apa? Tadi meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Bitarki nusukin, maka di sini bagaimana? Takdir atau tartib? Tartib. Apa saja tartibnya? Yang pertama yaitu syatun, itu menyembelih domba. Kalau tidak mampu, kan tartib berarti kalau tidak mampu domba apa? Puasa berapa? 10 hari. Saumu asyarati ayyam. Dari 7 ini, dari 10 ini 7 fil hajj, 3 fil hajj, 3 salah satu hajj, kemudian 7 Idza raja'a fi akhiri atau fi watoni,
meninggalkan yang wajib. Contohnya apa yang wajib teh? Mikot. Meninggalkan mikot. Maka konsumsinya damnya dia urutan tartib harus berurutan, harus ini dulu. Domba tidak mampu beli domba, maka puasa 10 hari. Nah 10 hari ini 3 ketika haji dan 7 ketika sudah dirumah. Kemudian di situ tadi ada perbedaan dalam minhaj itu tartibnya bukan, kalau ini kan tartib takdir ya. Tartib takdir berurutan dan takdir. Artinya di sini langsung dari kalau tidak mampu ini langsung aja 10 hari. Gak usah dihitung berapa harga dombanya. Berbeda dengan tartib takdir. Takdir ya, tartib takdir. Takdir itu berarti harus dihargai dulu. Dombanya berapa? Harganya kalau tidak mampu domba. Misalkan dombanya harga katakan 5 juta misalkan. Katakan 5 juta rupiah. Boleh hargakan. Nah 5 juta rupiah dibelikan makanan pokok di sana di Tanah Haram. Nah itu dapatnya berapa mud? Nah, berapa mud dapatnya nanti itu dibagikan ke masakin. Kalau tidak mampu mensedekahkan, baru hasil berapa mud itu tadi misalkan 100 mud misalkan ya. Berarti 100 mud itu setiap satu mudnya harus dikuasai 1 hari. Itu kalau tartibnya tartib takdir. Kalau yang ini tartibnya tartib takdir. Pokoknya yang takdir itu di sini takdirnya takwim. Ya, biar menggunakan dengan takdir itu takwim. Takwim itu tadi dihargakan berapa tahun. Kemudian itu yang pertama. Wasani adamul wajibu bil halqi wa tarfuhi. Yang kedua adalah dam al wajib, yang wajib dengan sebab Tidak. apa? Bil halqi. Wa at-tarfu. Dengan sebab mencukur dan enak-enakan. Enak-enakan itu seperti apa? Jima. Kan jima beda lagi nanti ada. Enak-enakan langsung ada jima ya. Itu nanti ada kan bilwati ada. Jima ada beda lagi. Tarfu itu enak-enakan seperti pakai minyak rambut, pakai apa? Topi. Ya termasuk itu pakai topi, terus pakai mukhit atau mukhit, ya apa? Pakaian. Kemudian apalagi seperti motong kuku. Apa lagi? Kalau di situ di syarahnya katibi waduni, seperti menggunakan tip itu minyak wangi, duhnu itu tarjil teh yang kemarin. Tarjil itu kan bisa bermakna tasrih, isir. Bisa duhnu itu pakai minyak rambut atau minyak buat jenggot. Itu termasuk. Walhal itu cukur rambutnya. Imali jami'i rasi au li salasi sya'aratin, baik cukurnya seluruh kepala maupun hanya 3 rambut. Maka konsekuensinya ini kan termasuk muharramatul ihram kan yang kemarin yang diharamkan. Maka di sini wa huwa ala tapi wal takhir. Yang ini takhir. Apa takhir itu? Boleh memilih. Apa saja pilihannya? Yaitu yang pertama, dia boleh satu menyembelih domba. Itu dombanya yang bisa digunakan untuk berkurban. Karena kan syarat-syaratnya nggak sembarangan, nggak boleh yang kurus, nggak boleh yang beraib. Kemudian di situ wasau saumu salasati ayyami. Ingat di situ perbedaan. Kalau di kitab tidak disebutkan ini tartib atau takhir, kita bisa membedakannya dari ibaratnya. Kalau menggunakan in lam yajid atau in lam yastati berarti tartib. Kalau dengan kata au berarti takhir. Kalau kan au itu faedahnya lit takhir kan. Lit takhir. Kalau tidak bisa dengan domba dengan apa? Saumu salasati ayyam.
puasa berapa hari? yang 3 hari. Saumu salasati ayyamin. Ada lagi pilihannya, au at-tasadduqu bi salasati asuin. Itu tasadduq, mensedekahkan dengan 3 sok asuin. 3 sok. 1 sok itu berapa mud? Nah, berapa mud? 1 sok. Sok zakat fitrah kan? 1 sok itu berapa mud? 4 mud. Kan 1 mud itu rubu' musok, rubu' musokin. 1/4 sok 1 mud. Berarti 1 sok berapa mud? 4 mud. Yang wajib untuk disedekahkan kalau memilih sedekah, berarti ini kan dengan makanan pokok kan? Makanan pokok di tanah haram. Berarti berapa mud totalnya? 12 mud. 12 mud. Tinggal dikali ya. 1 sok 4 mud. 3 sok berarti 12 mud. Salah satu asuhin ala sittati masakin. Oh ini ada tambahannya ala sittati masakin. Sittati masakin. Berarti setiap orang miskin dapat berapa? Bisa 1 Berarti kan ini kan 3 sok. Dapat berapa sok setiap orang miskin? 3 dibagi 6 berapa? 3 dibagi 6. Oh 3 dibagi 6 2 Hah? 3 dibagi 6. Setengah. Setengah 3 sok kan ya. Ada 3 sok. Dibagi ke 6. Berarti setiap orang miskin dapat berapa? Setengah sok. Setengah sok itu berapa mud? 2 mud. Ya, ya. Kan seperti itu. Nah, di sini satu-satunya sedekah ke masakin, ke orang miskin dalam mazhab Syafi'i yang lebih dari 1 mud hanya pada bab ini. Karena pada setiap kifarat yang di situ harus mensedekahkan makanan ke orang miskin dalam mazhab Syafi'i itu semuanya setiap orang miskin 1 mud. 1 mud. An kulli miskinin muddu. Setiap orang miskin 1 mud. Hanya 1 saja. Hanya pada bab ini dalam mazhab Syafi'i yang 1 orang miskinnya tidak 1 mud tetapi 2 mud. 2 mudnya berapa sok? Setengah sok. Dalam berarti ya 1 mud. 1 mud sama dengan berapa sok? 4 sok 4 sok sekitar 4 sok. Dibalik wae. Berarti 1 sok berapa mud? Oh 4 mud 4 mud. dibalik Nah, ya. Kalau salah di tulis. Berarti setengah sok berapa mud? Setengah sok setengah 2 mud. Lu kok 1,5? Setengah. Cuma itu mana? Nah, di sini untuk yang kedua, bil halqi wa tarfu dengan sebab mencukur atau lakukan yang enak-enakan, bukan jima di sini yang enakannya, tapi yang lain kan. Lakukan jima. Itu bisa memilih antara menyembelih atau dengan puasa 3 hari atau dengan bersedekah kepada orang-orang miskin sebanyak 3 sok. Setiap orang miskin mendapatkan berapa sok? Setengah sok. 6 orang miskin. Paham ya? Nah, di situ ada keterangannya lagi. Fayajibu imasatun tujibu bil udhiyati. Nah, di situ dombanya harus cukup untuk kurban. Baik orang miskin maupun orang fakir. Jadi ketika disebutkan, ketika kita membaca sedekah kepada orang miskin dalam mazhab Syafi'i, otomatis orang fakir juga berhak. Ya, karena orang fakir itu di bawah orang miskin. Ya, yang namanya miskin apa? Dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tidak mendapat kecukupannya,
hanya setengah dari kecukupan, hanya setengah dari kecukupannya, kebutuhannya, hanya bisa mendapatkan setengah dari kebutuhannya, itu orang miskin. Kalau di bawah setengah kebutuhannya berarti orang fakir. Misalkan si Zaid ini dia membutuhkan 100.000 untuk mencukupi kebutuhan, tapi penghasilannya hanya 70.000. Miskin atau fakir? Miskin. Kalau ternyata Zaid itu hanya 30.000, fakir. Ingat tadi pokoknya kalau lebih dari 50% berarti dia miskin. Di bawah 50% fakir. Berarti kalau dikatakan miskin otomatis fakir juga berhak, karena fakir itu di bawah miskin. Dari sini nisfusoin min ta'amin yujzi'u fil fitrati, makanan yang cukup untuk zakat fitrah, berarti kan makanan pokok. Yang ketiga wasalisu adamul wajibu bi ihsarin, itu dam yang wajib karena sebab ihsar. Apa ihsar? Tercegah dari apa? Bi ihsarin, tercegah dari menyempurnakan haji, menyempurnakan nusuk baik haji maupun umroh. Jadi misalkan baru selesai ihram, tahu-tahu ada perang, jadi nggak bisa dilanjutkan, jadi harus kembali ke tanah air. Berarti dia statusnya adalah ihsar, terkena ihsar. Ihsar itu tercegah dari menyempurnakan ibadah hajinya atau umrohnya. Maka orangnya, ihsar itu orangnya disebut apa? Muhsar. Orangnya disebut muhsar. Berarti kan karena tidak bisa disempurnakan hajinya karena tadi teh, atau misalkan ternyata dia ini ilegal atau bermasalah dalam hajinya, walau udah ihram, dia udah di tanah Mekah, terpaksa dipulangkan, berarti dia juga terkena ihsar. Jadi orangnya muhsar, terkena ihsar. Maka bagaimana damnya untuk haji muhsar ini, haji yang terkena ihsar? Fayatahallalu, maka dia harus tahallul dulu. Sudah dijelaskan. Fayatahallalul muhrimu biniyati tahallul, maka tahallullah seorang muhrim biniyati tahallul, dengan niat tahallul. Niat tahallul itu bi an yaksidal khuruja min nusukihi bil ihsar, itu dengan bermaksud keluar dari nusuknya, nusuk itu baik haji maupun umroh, bil ihsari karena sebab ihsar. Wa yuhdi ayat bahu syatan haitsu uhsira wa yahliku ra'sahu ba'da dzabhi. Kalau sini langsung itu ya cuma satu, yaitu dengan menyembelih domba. Yuhdi rerubuh, menyembelih domba. Jadi hanya itu saja, tidak ada pilihan. Haitsu uksira wa yahliku ra'sahu ba'da dzabhi, baru setelah dia menyembelih domba, dia mencukur kepalanya, halak. Gitu ya. Ini karena sebab ihsar. Terus gimana kan gak bisa masuk ke kota Mekah? Tadi ketika penyembelihan atau pembagian makanan itu harus di tanah haram. Kan ketika ada konsekuensi harus menyembelih, harus disembelihnya di mana? Di tanah haram. Sedangkan ini masih di alam gitu. Baru ihram dia tuh. Maka ya di situ saja bagikannya. Tidak usah yuk kirimkan ke itu ke Mekah. Jadi sembelih di situ, dibagikan di situ. Kemudian yang keempat, warabi'u adamul wajibu bi qatlis soidi. Yang keempat adalah dam yang wajib bi qatli as-soidi. Ingat kemarin yang dimaksud soid itu apa saja? Kategori soid itu kategorinya apa? Hewan yang makul, yang bisa dimakan, yang halal dimakan. Terus apa? Wahsi, hewan liar, dan nah dicatat data kemarin. Hewan air, daratan, bahari. Itu lawannya yang tidak termasuk itu adalah bahari. Hewan gede yang disebut soid apa tadi? Makul,
Kemudian wahsy dan barri. Biqatli shayd. Nah, ketika seseorang membunuh atau mengganggu hewan, mengganggu soid, maka nanti dia diwajibkan untuk membayar dam. Di sini takhir atau tartib? Wa huwa ala tartib. Tartib atau takhir? Tartib. Hah? Di situ itu ada lanjutannya. Wa huwa ala takhir. Hah? Tartib takhir. Takhir. Benar, takhir. Biqatli shayd karena sebab membunuh atau mengganggu soid. Wa huwa ala takhir. Di sini in kana soidu mimma lahu mislun akhrajal misla minan na'ami au qawwama. Nah, di sini dibagi lagi. Kalau hewan yang diburu itu lahu mislun, dia memiliki hewan yang sepadan, yang setara dengan hewan-hewan ini. In kana soidu mimma lahu mislun, yang memiliki kemiripan. Nah, di situ di sana disebutkan. Maka di sini di antara tiga perkara, in kana soidu mimma lahu mislun wal muradu bi misli soidi ma yuqaribu fi surati, yaitu yang mendekati di dalam bentuknya. Secara umum yang disebut mislu adalah yang mendekati dari bentuknya, dari ukurannya. Walaupun di situ ada yang ternas, yang ada nasnya gitu, seperti nanti na'amah maka dengan badana. Itu burung kasuari, burung onta, itu berarti nanti harus dibayarnya dengan membayar unta. Kan burung unta harus dengan unta. Itu, burung unta harus dengan unta. Nah, di sini wadakaro musannif wal awala min hadis salasati, dan menyebutkan musannif yang pertama dari yang tiga ini kalau lahu mislun ada padanannya, akhrajal misla minan na'ami, maka kalau yang ada padanannya pertama akhraja al misla minan na'am. Nah, itu rojo koyun, hewan ternak. Maka keluarkan yang sepadan. Di situ dicontohkan, yaitu di syarahnya ayat bahul misla minan na'ami, dengan menyembelih hewan yang sepadan. Wa yastasaddaqu bihi ala masakinil harami wa fuqaraihi, dan disedekahkan kepada orang-orang miskin di tanah haram dan orang-orang fakir di tanah haram. Fa yajibu fi qatlin na'amati badana. Na'amah itu apa tadi? Burung unta. Maka itu wajib dengan yang dikeluarkannya, misalkan ada burung unta dibunuh atau diganggu. Nah, berarti nanti harus membayar badana. Badana itu unta yang sudah berumur 5 tahun. Usia berapa atau berapa duit unta? Badana. Wa fi baqaril wahsi, dan dalam membunuh sapi liar, wahimari, dan keledai liar, baqaratun. Kalau sapi liar atau keledai liar maka dengan baqarah. Baqarah itu apa? Sapi. Berarti menyembelih sapi. Katakan sapinya sapi liar ya. Sapi liar diganggu atau dibunuh, maka nanti harus wajib membayar dengan sapi. Atau keledai, maka dengan sapi. Wafil gozali, dan pada gozal itu kijang. Kijang berarti dengan anzun. Anzun itu adalah kambing betina yang berumur 1 tahun. Ya, anzun kan ya? Ya, kambing betina yang berumur 1 tahun. Itu kalau itu kan berarti kan sepadan, kan ada padanannya. Ada padannya. Kalau dia membunuhnya kijang, berarti dengan kambing betina 1 tahun. Nah, yang kedua pilihannya, kalau tidak dengan menyembelih hewan yang serupa, yang sepadan, berarti dengan qawwam. Apa qawwam? Menghargakannya, dihargakan hewannya itu berapa? Kalau dihargakan, wastaro bikimatihi ta'aman, qawwamahu bikimatihi ta'aman.
Kemudian dihargakan hewannya, kemudian dibelikan makanan, kemudian wa yatasaddaqo bihi, dan disedekahkan dengan hasil disebutnya teh, dihargakan teh, dinilai. Ya pokoknya dinilai harga hewannya. Misalkan tadi membunuh unta atau burung unta, berarti yang tadi dihargakan badanah, unta badanah berapa? Beratus juta unta badanah. Gak mungkin 10-20 juta unta, apalagi untanya unta badanah. Dia unta itu kayak besar, udah mencapai umur 5 tahun pasti. Terus pilihan yang terakhir, au soma an kulli muddin yauman, puasa setiap mudnya 1 hari. Berarti nanti setelah misalkan tadi unta ya, membunuh burung unta, berarti konsekuensinya harus unta. Nah untanya ini dia nggak bisa atau nggak punya uang, berarti puasa setiap 1 mud dari harga unta itu 1 hari. Sekian ratus juta dibelikan makanan pokok di sana. Kalau di sini kan beras, kalau di sana apa waktu? Gandum atau kurma. Nah diberikan semuanya, dibelikan untuk kurma. Dapat berapa mud? Misalkan ribuan mud gitu. Berarti setiap 1 mudnya berapa hari? 1 hari. Nah, siapa bayar berapa tahun puasa? Itu kalau apa? Ini kan pilihan gitu ya. Ini pilihan. Karena tadi di sini kalau qadhi shayd itu damnya itu takhir, memilih. Kemudian wastaru bi qimati wa tasaddaqu bi awsaman kulli mudin yauman wa in kana shaydu mimma la misalahu. Nah, sekarang shaydnya la misalahu. Tidak ada padanannya. Kalau tidak ada padanannya, maka akhraja bi qimatihi ta'aman. Ini langsung 2. Yang pertama, akhraja bisa dengan akhraja bi qimatihi, dengan nilai atau harga hewan tersebut bi qimatihi ta'aman, atau langsung dengan soma an kulli muddin yauman, an kulli muddin yauman. Ini ya. Kalau hewannya misalkan ini nggak ada keterangan ini samanya dengan apa, maka dikira-kirakan nanti dihargakan. Kalau tadi kan kalau ada misilnya kan enak kan. Yang ada misalnya seperti tadi, kalau membunuh kijang berarti apa? Kambing betina yang berumur 1 tahun. Kalau membunuh kelinci, nah itu ada. Kalau kelinci itu berarti kambing betina yang berumur di bawah 1 tahun. Itu ada misilnya. Nah kalau yang tidak ada misilnya, misalkan ada hewan spesies baru gitu, yang tidak ada misilnya yang tertulis dalam tas itu, berarti akhraja bi qimatihi. Diperkirakan itu kepada apa, kemudian dibelikan kepada makanan. Jadi nanti dipadankan ini kira-kiranya sepadannya dengan hewan apa, gitu. Sepadannya dengan hewan apa, baru nanti hewan tersebut dihargakan berapa, dibelikan makanan dan disedekahkan ke orang fakir miskin. Atau boleh juga dengan langsung puasa, langsung dipuasaan lah. Puasa apalagi yang tadi lah. Misalkan tadi harus membayar badanah, mau disedekah nggak punya uang, berarti harus puasa seharga badanah, dijadikan berapa mud itu harga badanah. Nanti searching kan, harga 1 ekor sapi badanah, terus dibelikan habis berapa mud. Nah setiap 1 mud 1 hari. Kalau ternyata bilangannya tidak genap 1 mud, misalkan 151
mun. Nah itu ada koma 5-nya. Tidak genap 1 mun. Berarti gimana? Tetap digenapkan 1 hari. Karena nggak bisa kan? Oh iya mas setengah mun, setengah hari gue puasana, nggak bisa. Berarti kalau ada yang kurang dari 1 mun, tetap digenapkan 1. Mau ini ketemu harga sapi berapa juta? Sapi naon itu 21 juta. Sapi harga onta. Tahu sapi badananya, onta badannya. Ada 21. Berapa? Gak ada. Nah, nanti udah dicari. Udah pulang. Buat jadi bayangan cina jadi puasana barang poe jadi diberikan makanan. Wabaqiyatus suwarin. Wabaqiyatus suwarin teman. Sarah yang atasnya. Nah, itu ada misil-misil yang lain madkuratun fil mutawwalat dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Wa dzakara salisa fi qoulihi awsama an kulli muddin yauman akhraja bi kiman awsama an kulli muddin yauman. Itu udah segitunya. Nah di sini wa in baqiya aqallu min muddin, kalau tersisa kurang dari 1 mud somma anhu yauman. Tadinya kalau tersisa ini udah puasa sekian puluh hari tapi ada kurang setengah mud atau 1/4 mud gitunya lebih enak. Berarti tetap digenapkan 1 hari. Berarti kalau misalkan setelah ditimbang, setelah dijadikan makanan, totalnya 52,5 mud. Berarti berapa hari puasanya? 52,5 mud. Berarti berapa hari puasanya? 52,5 mud. 53 ya. Pokoknya yang lebih walaupun sedikit itu digenapkan 1 mud. Wal khamisu yang terakhir adamul wajibu bil wati. Nah ini baru kenakan ini Hamdan beda lagi. Adamul wajibu bil wati. Ini udah ditulis ya? Sudah ya? Bos? Hah? Sudah. Oke, kan ya kasih pilihan. Takdir, takdir. Nah, segitu dipotong. Oke, ditulis. Di atas saya tulis. Apa tadi? Takdir dengan takdir. Takdir itu maknanya sama dengan apa? Takwim. Jadi supaya menggunakan takwim. Nah seperti yang tadi itu takwim kan. Qawwamahu wasalam disebutnya takwim. Jadi dihargakan berapa. Kemudian yang terakhir ini adalah bil waqti. Dengan sebab waqti. Bil waqti. Di situ ada mulai bil waqti huwa ala tartib, yaitu badanatun. Yang pertama langsung bil waqti langsung badan. Ini tartib akhir yang pertama adalah badanah. Badanah itu apa? Sapi onta. Ada 21 juta tadi sapi. Ya badanah. Fa'in lam yajid fa baqara. Kalau tidak menemukan unta maka dengan kita baqara sapi. Baqaratun. Fa'in lam yajid fasabun minal ghanami. Kalau tidak menemukan sapi maka dengan apa? Sabun minal ghanam. 7 ekor kambing. Ini tartib. Kalau tidak bisa dengan unta maka dengan sapi. Tidak sapi maka dengan 7 ekor domba atau kambing, pokoknya yang cukup untuk udhiyah.
Kalau tidak mampu juga, fa in lam yajidha qawwamal badan. Nah, di sini yang dihargakannya bukan dengan domba lagi, bukan dengan sapi. Kalau mau dihargakan dengan harga badana. In lam yajidha qawwama badana. Sama sebenarnya, seekor badana itu dihargakan, kemudian wastaro bikimati atau aman watasodaku bihi, dibelikan dari penilaian harga tersebut, ditaksir harganya, kemudian diberikan makanan dan disediakan kepada fakir miskin. Oh, masih ada satu lagi, fa'in lam yajidha. Ini kalau beneran diakhiri ya, yang jelas karena kalau sudah dinilai berarti bukan hanya dihargai tapi harus diberikan makanan dan disedekahkan. Makanannya makanan apa? Makanan pokok. Makanan pokok. Disedekahkannya pada siapa? Kepada orang miskin. Orang-orang miskin. Kalau tidak mampu diberikan makanan ke berarti soma Fa ilam yajid so'an kulli muddin yauman. an kulli muddin Yauman. yauman. Setiap mudnya satu hari. Nah, dari mana mudnya ini? Dari harga badan. Nah, dari harga badana. Harga badana diberikan makanan pokok dapat berapa mud? 1000 mud misalkan. Berarti puasa 1000 hari. Iya. Jadi saumud dahar. Kan ada yang disebut saumud dahar. Saumud dahar itu apa? Saumud dahar yang saum dahar ya. Saumud dahar itu puasa yang terus menerus yang suka bertahun-tahun nih puasa. Sebenarnya saumud dahar. Saumud dahar, puasa wali. Ayo puasa wae cenah alhamdulillah. Mayar ya mayar dam. Dam wajib gara-gara jima cenah gara haji. Tapi yang wajib ini ketika apa? Nah, kemarin yang bisa merusak apa? Yang merusak haji itu hanya satu, yaitu wat'i atau jima. Kapan? Sebelum Sebelum atau setelah? setelah Atau sebelum tuh ya. Baru kemarin nih, Sebelum atau setelah? Sebelum tahlul awal. tahlul awal, tahlul sani. Tahlul awal. Sebelum tahlul awal. Tahlul awal itu apa? Ketika melaksanakan dua dari yang tiga. Apa yang tiga teh? Ihram. Ihram udah pasti atau ihram? Tawaf. Apa? Halak atau taksir. Dan kalau sudah melakukan dua dari yang tiga ini, berarti dia sudah tahlul awal. Kalau sudah melaksanakan ketiganya, tahlul sani. Nah, kalau jimanya misalkan baru tawaf sama baru halak atau taksir, terus jima, Boleh. boleh. Terus jima haram kan belum selesai. Nanti setelah tapi tidak merusak haji. Terus mana tadi? Alim sa'un jama min kuman dari kamasabah. Wa adamul wajib ala tarif wajib bi awalan badanatun wa tutlaqu ala dzakaril wal unsa min al-ibil. Badanah itu adalah diucapkan atau diistilahkan untuk jantan dan betina dari sapi. Fa in lam yajidha fa baqaratun, fa in lam yajidha fa sabun minal ghanami, fa in lam yajidha qawwamal badanata. Kalau tidak menemukannya maka mentaksir harga badana bidarohima bisi'ri makkah. Itu dengan harga dirham, bisi'ri makkah dengan harga Mekah. Waktu wujubi ketika wajib. Jadi ketika sudah wajib berarti dia wajib tadi menghargakan berapa kira-kira badana. Kemudian wasaru bikimati atau aman, memberikan dengan harga badana tersebut, diberikan makanan pokok, wa tasaddaqu bihi, dan mensedekahkan bihi dengannya ala masakinil harami wa fuqara'i, orang-orang miskin tanah haram dan orang-orang fakir. Wala taqdiru fil ladzi yudfa'u likulli fakirin. Nah, untuk ini tidak ada kadarnya. Fil ladzi yudfa'u likulli fakirin, dalam memberikan kepada orang fakir. Beda dengan yang tadi. Kalau ini kan ada kadarnya. Tasadduk bisa satu asuhin ala sekali masakin. Setiap orang mendapatkan berapa?
setengah so. Itu kan ada kadarnya. Kalau ini tidak ada. Karena kan banyak kan ya. Tahu saya berapa ribu mud kalau ditaksir. Likuli fakirin. Walau tasarruf dari malam bisa. Kalau disedekahkannya dengan uang nggak bisa. Harus dengan makanan. Misalkan duit nawis supaya gampang nggak bisa. Harus berikan makanan. Fa'ilam yajid aman sama an kulli muddin ya. Kemudian di sini ada keterangan di syarah wa'lam annal hadya ala qismaini. Ketahuilah bahwa al hadya itu menyembelih. Ala qismaini jadi penyembelihan untuk tadi hadiah. Menyembelih karena dam wajib. Ahaduhuma maka na'an ihsorin yang pertama sembelihan karena ihsor. Wa hadza la yajibu ba'su ilal harami. Nah, kalau ihsor ini tidak wajib dikirim ke tanah haram. Kan tadi ihsor kan tertahan, belum tentu dia ada di tanah haram. Bisa saja masih tadi seperti di alam-lam, maka tidak harus dikirim ke tanah haram. Bal yudbahu fi maudhi ihsori, tetapi disembelih di tempat dia ihsor, tempat dia tertahan. Wasani yang kedua al-hajjul wajibu bisa bagi tarki wajibin. Yang kedua adalah sembelihan yang wajib karena meninggalkan kewajiban au fi'li haramin atau melakukan yang diharamkan, muharramatul ihram. Wa yahtassu dzabuhu bil harami, dan khusus menjadi khusus dzabuhu penyembelihannya bil harami di tanah haram. Berarti kalau tidak di tanah haram tidak boleh, tidak sah. Wa dzakarul musannifu hadza bi qaulihi. Nah, di sini musannif menyebutkannya dengan qaulnya wala yunzi'ul hadyu, dan tidak mencukupi kepada orang tersebut al hadyu menyembelih, walal it'amu, dan tidak cukup memberi makan illa bil harami kecuali di tanah haram. Jadi kalau menyembelih selain tadi yang karena ihsor maka harus di tanah haram. Memberikan makanan tadi di sini kan ada memberikan makanan kan, it'amu masakin, maka di situ harus di tanah haram. Enggak boleh baik kirimnya kalbur kirim kalbur, tidak bisa, harus di tanah haram. Wa yujibuhu an yasuma haitsu syaa, tetapi kalau puasa mah boleh kapan saja. Yujibu an yasuma haitsu syaa. Situ wa aqallu ma yujibu, di situ ada di syarat. Kan wala yujiul it'amu illa bil haram, tidak cukup memberi makan kecuali di tanah haram. Dan minimalnya wa aqallu ma yujibu, minimalnya an yadfa'al hadya, memberikan sembelihan itu ila salah sati masakina au fuqara, minimal harus diberikan kepada 3 orang miskin atau 3 orang fakir. Jadi tidak boleh menyembelih karena membayar dah, tapi hasilnya itu diberikan kepada 1 orang miskin, tidak boleh. Minimal harus 3 orang. Misalkan karena ada orang miskin ini kasihan, baik juga orangnya dikasih semuanya dia nggak bisa, minimal harus ke 3 orang. Wajib an yasuma haitsu syaa min haramin aw ghairihi. Kalau puasa mah boleh kapan saja, boleh di tanah haram, boleh nanti di rumah. Kecuali yang tadi adalah yang pertama. Yang puasa ini 3 ketika haji, 7 ketika sudah pulang. Nah, ini yang terakhir wala yajuzu qatlu saydil harami. Ini keterangan tambahannya, tidak boleh membunuh hewan buruan haram. Sayd itu apa tadi? Kriterianya makul, boleh dimakan, wahsi hewan liar, dan apa? Bari itu hewan daratan. Kalau bahri lautan. Kalau musta'nis apa? Jinak. Dari lawan dari wahsi. Kalau makul lawannya apa? Goer makul. Dimakan dan tidak boleh dimakan. Walau kana mukrohan, di sini tidak boleh membunuh saydil haram, walaupun dia dipaksa alal qatli, dipaksa untuk membunuh. Walau ahrama summa junna, dan apabila dia ihram, apabila seseorang ihram summa junna kemudian gila, faqatala sayda, kemudian ketika gila itu dia membunuh hewan buruan, lam yadmanhu fil adhari, menurut qaul adhar dia tidak wajib mengganti, tepat Tuhan, karena kan gila. Wala yajuzu qat'u syajari. Nah, di sini juga sama. Tidak boleh memotong pohon ail harami, yakni pohon di tanah haram. Wa tudmanu syajaratul kabiratu bi baqaratin, dan harus mengganti rugi asyajaratul kabira kalau yang dipotongnya itu pohon yang besar, pohon besar, bi baqaratin dengan sapi. Nah, misalkan nuar tangkal di tanah haram, kudu bayar sapi. Wasogiratu, dan pohon yang kecil bisatin dengan
domba. Kemudian jadi yang kecil itu 1/7 dari yang besar ukurannya. Kullun minhuma bi sifatil udhiyah, dan semua hewan bakor dan syah ini harus memenuhi sifat yang bisa digunakan untuk sembelihan kurban. Wala yajuzu aidon qat'u au qal'u nabatil harami, dan juga tidak boleh qat'u memotong au qal'u atau mencabut nabatil harami tumbuhan-tumbuhan tanah haram. Alladzi la yastanbituhu, yang tidak ditumbuhkan annasu oleh manusia, yang tidak ditanam oleh manusia. Jadi yang tidak ditumbuh oleh manusia itu tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Wala yanbut bal yanbutu binafsi, tetapi tumbuh dengan sendirinya. Jadi beda lagi kalau misalkan menanam tumbuhan, emang sengaja ditanam. Kalau sengaja ditanam tidak apa-apa. Tapi kalau di sini untuk tanaman yang di situ misalkan rumput liar itu tidak boleh sembarangan dicabut, dipotong. Amal hasyisu, adapun rumput suket al-yabisu yang kering, fayajuzu qat'uhu, misalkan ada rumputnya sudah kering, maka itu boleh dipotong, la qal'uhu, tetapi tidak boleh dicabut. Ya. Boleh dipotong, tidak boleh dicabut. Dan sini wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Muhil itu lawan dari muhrim. Muhrim itu apa? Orang yang berihram. Berarti muhil orang yang tidak ihram. Berarti kita ini statusnya apa sekarang? Muhil. Muhil bidomil mimi, dari ahalla yuhillu fahuwa muhillu, ayil halal, di orang yang halal yang sedang tidak berihram. Fi dzalika ay fil hukmi sabiqi, dalam hukum yang itu, hukum yang disebutkan, yaitu haram berburu hewan tanah haram dan haram memotong, mencabut atau menebang pohon di tanah haram. Sawaun, hukumnya sama saja. Jadi untuk keharaman ini berburu hewan di tanah haram dan keharaman memotong pohon, baik yang sedang ihram maupun tidak ihram, hukumnya sama. Misalkan Hamdan kayak itu jalan-jalan, terus ada pohon ditebang, padahal Hamdan tidak sedang ihram, hukumnya apa berarti? Sama saja tenawan. Hukumnya Nggak boleh. nah, haram. Berarti konsekuensinya kalau pohonnya besar harus sapi. Sapi kan. Itu ya. Nanti kita masuk kitabul buyu wa ghairiha minal muamalah. Jadi selesai dari muamalah dengan Rob, lanjut muamalah dengan nas, muamalah dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa qarabatil lana fi dina tawassal